Gimana, udah paham ya yang akuntansi berbasis kas? Ini kalau sudah paham, silahkan lanjut ke pembahasan yang akuntansi berbasis accrual. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi videonya. Nah, untuk akuntansi berbasis accrual sendiri itu adalah suatu metode atau cara yang berpedoman pada entry yang terdapat dalam pembukuan dan masuk dalam salah satu konsep besar akuntansi. Laporan keuangan berbasis accrual merupakan salah satu metode pencatatan transaksi akuntansi untuk pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Oke, itu kata kuncinya ya. Jadi misalnya ada pendapatan atau penjualan meskipun belum dibayar pada saat itu, dia akan tetap dicatat pada saat itu sebagai penjualan atau pendapatan. Kemudian kalau ada pengeluaran sebagai beban misalnya untuk bayar listrik tapi dia belum bayar, atau ada pembelian bahan baku tapi dia belum bayar, dia akan tetap dicatat pada saat itu meskipun belum dibayar. Oke. Nah, itu bedanya dengan yang kas ya. Kemudian ini sebenarnya sangat berguna untuk mengukur kinerja dan posisi perusahaan dengan mengenali dan mengidentifikasi lajur ekonomi terlepas entah itu sudah dibayar atau belum. Oke. Kemudian kenapa kita akan membahas lebih banyak soal accrual, karena ini adalah laporan keuangan yang akan diakui oleh auditor nih. Nah, auditor hanya akan mengesahkan laporan keuangan jika telah disusun dengan menggunakan accrual basis. Nah, supaya lebih jelas, saya jelaskan menggunakan contoh kasus seperti tadi ya. Contoh kasusnya sama, cuma bedanya adalah ini pencatatan menggunakan metode accrual. Nah, contoh pertama ini ada tanggal 20 September 2023. Oke. Ini ada toko Madesu membeli bahan baku kepada supplier bernama Toko Samosa. Oke. Ini berupa daging ayam sebanyak 50 kg senilai 1.500.000 dengan cara kredit tempo 14 hari. Nah, ini cara pencatatannya seperti ini. Tadi ada pembelian 1.500.000. Nah, itu akan tetap tercatat sebagai pembelian. Nah, 1.500.000 itu ketika di laporan keuangan dia masuknya kemana? Dia masuknya ke persediaan. Oke. Kemudian total asetnya, anggap aja dia nggak punya uang ya, makanya dia tadi hutang kan. Nah, total asetnya dia adalah berupa persediaan senilai 1.500.000. Nah, karena akuntansi itu prinsipnya adalah pertanggungjawaban ya, maka kan bisa dijawab nih, persediaan 1.500.000 asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari hutang usaha, yaitu bertambah sebanyak 1.500.000. Kemudian pada tanggal 30 September 2023 itu ada penjualan dari daging ayam tersebut dengan total nilai 50 kg atau habis semua lah ya, senilai 2 juta rupiah, semuanya dibayar lunas. Jadi sudah jualan dibayar lunas pula. Nah, ini pencatatannya kalau di akuntansi accrual itu akan ada penjualan senilai 2 juta rupiah. Kemudian persediaan yang tadi 1.500.000 itu akan menjadi harga pokok penjualan di sini. Maka ketemulah laba 500.000. Nah, ini laba ini sebenarnya laba kotor ya, karena belum dikurangi dengan biaya operasional lain. Ini saya mau menggambarkan gimana konsep accrual itu sebenarnya. Nah, tadi persediaan kan 1.500.000 nih, karena sudah terjual semua berarti kan nol nih, jadi nol. Nah, tapi kasnya bertambah sebanyak 2 juta rupiah karena tadi langsung dibayarkan tunai. Maka total asetnya saat ini adalah 2 juta rupiah. Kemudian untuk hutang usahanya tidak bertambah dan tidak berkurang, dia masih tetap 1.500.000 rupiah. Oke. Kemudian lanjut nih, Bu Yanti tadi sorry, ini beda kasus ya. Ini ada kasus kedua, yaitu Bu Yanti membeli botol plastik sebanyak 2.000 pieces dengan total 1.700.000 dibayar tunai. Nah, barang ini kemudian dijual kepada Pak Yudi sebanyak 2.000 pieces juga, berarti langsung habis dengan total nilai 2 juta rupiah secara kredit. Artinya belum menerima duitnya ya, tapi barangnya sudah terjual. Nah, ini pencatatannya kalau accrual. Ya, semoga gambarannya udah nih. Ini berarti akan tercatat sebagai pembelian senilai 1.700.000. Ya, tadi dia kan beli ya. Kemudian pada kas awalnya dia kan tadi bayarnya cash ya, berarti kan dia punya duit nih. Anggap aja duitnya pas banget nih, 1.700.000 dari kasnya. Kemudian dipakai untuk membeli 2.000 pieces botol plastik.
senilai 1.700.000, berarti kan persediaannya jadi 0. Sorry, kasnya jadi 0 kan. Tetapi persediaannya bertambah 2.000 pieces botol plastik senilai 1.700.000. Oke. Jadi total asetnya dia adalah 1.700.000 dalam bentuk persediaan. Ini adalah aset lancar. Kemudian setelah itu dia kan dijual nih kepada Pak Yudi sebanyak 2.000 pieces dengan total nilai 2 juta rupiah secara kredit. Nah, kalau di akuntansi accrual catatnya gini, ada penjualan 2 juta rupiah, ya kan? 2 juta rupiah itu adalah 2.000 pieces tadi, berarti kan langsung habis nih. HPP-nya nilainya 1.700.000, yaitu dari persediaan tadi totalnya berapa. Nah, akan terbentuk laba. Oke, spesifiknya ini adalah laba kotor 300.000. Nah, untuk di pencatatan asetnya nantinya ada di neraca ya, kita akan bahas pada praktek nanti. Persediaan awalnya 1.700.000, kemudian terjual semua, berarti kan berkurang tuh senilai 1.7 juga, menjadi 0 rupiah persediaannya. Tetapi piutangnya bertambah 2 juta, karena kan Pak Yudi belum bayar nih, tapi dia sudah membeli, maka dia akan dicatat sebagai piutang sebanyak 2 juta rupiah. Maka total asetnya adalah dari persediaannya 0, piutangnya 2 juta, dia punya aset 2 juta rupiah, tapi dalam bentuk piutang ya, dia nggak pegang duitnya, maka sebagai piutang usaha ya. Oke, kemudian contoh kasusnya masih sama, tapi beda bulan juga. Ini pada tanggal 2 Oktober 2023, Pak Yudi tadi yang sudah punya utang kepada Bu Yanti 2 juta rupiah, dibayar nih pada tanggal 2 Oktober. Nah, pencatatannya berarti dia sebagai penerimaan kas. Tidak ada penjualan ya, karena penjualannya kan di bulan September ya. Nah, penjualan itu pada bulan Oktober masih 0 pada saat itu. Nah, kas pada tanggal 2 Oktober dia akan bertambah sebanyak 2 juta rupiah. Piutang awalnya adalah 2 juta rupiah. Nah, piutangnya menjadi berkurang nih karena kan sudah dibayarkan oleh Pak Yudi tadi. Total asetnya per tanggal 2 Oktober adalah 2 juta rupiah dalam bentuk kas ya. Oke, sampai sini paham ya? Apa bedanya akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis accrual? Kalau masih belum paham, silahkan diulangi lagi karena ini case yang paling banyak saya temui di lapangan ketika bertindak sebagai konsultan keuangan ya, khususnya untuk UMKM yang masih awam soal akuntansi. Biasanya dia atau mereka yaitu menggunakan metode berbasis kas, itu yang menyebabkan analisa keuangannya yang nggak akurat nih. Nah, itu saya harap bisa dirubah menjadi sesuai dengan pemahaman accrual tadi. Oke, sudah, kita lanjut ke siklus akuntansi. Ini lebih mendalam lagi membahas soal alur pencatatan transaksinya, mulai dari transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Oke,